Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah daring GKI Taman Majapahit. Pada hari ini, ibadah daring akan dipimpin oleh Pendeta Andreas Setiawan dari GKJTU Semarang. Kami atas nama majelis dan juga jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pak Andreas. Jemaat sekalian, sebelum kita mengawali ibadah kita akan melihat tayangan di bawah ini. Ibadah hari ini, firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Andreas Setiawan dari GKJTU 1 Semarang dengan tema Berpengharapan dalam Perjanjian Allah. Info katekisasi. Kelas katekisasi akan dimulai hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Ibadah sekolah minggu melalui kanal YouTube GKI Taman Majapahit setiap hari Minggu pukul 8.30. Ibadah sekolah minggu hari ini dengan tema Persembahan Janda Miskin dipimpin oleh Kak David. Ibadah remaja. Ibadah remaja via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Februari 2021 dengan tema Bukan Pameran, pembicara Ibu Ita Maria. Selama masa Prapaskah telah hadir renungan pagi Via Dolorosa yang akan tayang setiap hari di kanal YouTube GKI Taman Majapahit untuk menggantikan program Pelita Bagi Kakiku dan Hening Bening. Komisi Kesenian, Lesson Music, piano, keyboard, biola, bass, drum, gitar diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat sesuai jadwal yang tersedia. Bagi yang ingin bergabung bisa menghubungi nomor yang tertera dengan format nama dan instrumen. Sing for Christ. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin bergabung dalam acara ini bisa menghubungi Saudara Dodi. Sing for Christ akan tayang satu kali dalam seminggu di kanal YouTube GKI Taman Majapahit. Ngopeni, ngobrol perkara seni, akan tayang satu kali dalam seminggu di kanal YouTube GKI Taman Majapahit. Demikian warta lisan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat. Jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak berputus. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 34 ayatnya yang pertama dan kedua. Kasih-Mu aku tidak
Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur pasal 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Marilah kita berdoa. Janji kami kepadamu, ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji. Namun pada kenyataannya, ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Tuhan, ampunilah dosa kami. Janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta. Namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan, ampunilah kami. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umatnya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jangan
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa Sorgawi, melalui kuasa Roh Kudus, kiranya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami dan senantiasa menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan bintang-bintang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatangku di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayat ke-18 sampai ke-22. 1 Petrus 3 ayat yang 18 sampai ke-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan kehidupan ini berjalan dengan enak. Apabila ditanya dan disuruh memilih, maka setiap orang pasti akan mengungkapkan rancangan kehidupannya dengan sangat minim penderitaan. Sebisa mungkin jangan sampai ada kesulitan, jangan sampai ada penderitaan sekecil apapun di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang benar setiap orang merindukan untuk dapat hidup dengan bahagia, untuk dapat hidup dengan damai sejahtera, dan terhindar dari apa yang disebut dengan penderitaan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dari Mazmur pasal 25 tadi, kita semua mendengar betapa Tuhan adalah Allah yang senantiasa hadir untuk menolong kehidupan manusia. Dan oleh karena besarnya kasih-Nya, maka setiap manusia boleh senantiasa berharap kepadanya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil yang tadi kita dengar memberikan suatu nuansa yang agak berbeda dari itu. Pertama-tama dari perikop yang sangat singkat, di sana dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia dibaptiskan oleh Yohanes. Dan pada saat pembaptisan itu terdengarlah suara Bapa yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara, artinya secara manusia Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita bahwa di dalam melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia, manusia Yesus menerima restu dari Bapa, menerima sebuah jaminan bahwa engkaulah anakku, dan oleh karena engkau anakku, maka kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, kalau kemanusiaan Yesus itu kita ibaratkan dengan kemanusiaan kita, bukankah ini sebuah jaminan keselamatan yang sangat kuat sekali? Di mana Bapa menjadi penjamin utama atas keselamatan kita. Dan tentu keadaan seperti ini akan kita tafsirkan, kita tidak akan sampai terkena penderitaan apapun. Karena Bapa sendiri sudah mengatakan, engkau anakku, dan kepadamulah aku berkenan. Tetapi mari kita lihat, saudara dikasihi Tuhan, setelah Bapa berfirman seperti ini, manusia Yesus dibimbing oleh Roh kemana? Ke istana raja. Bukan. Tetapi manusia Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun, di mana segala macam penyebab penderitaan, celaka, masalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang dinamakan padang gurun. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, yang awal tadi ceritanya sudah indah, sudah dibaptis, terdengar suara Bapa, engkau anakku, kepadamulah aku berkenan. Ya sudah, tinggal diberkati, hidup berkelimpahan setiap hari, kan harusnya begitu, saudara-saudara. Nah ini tidak. Manusia Yesus dibimbing untuk masuk ke dalam realitas dunia, kenyataan dunia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, bahkan sampai dikatakan bahwa di sana ia tinggal selama 40 hari lamanya. Sesungguhnya ketika tinggal sampai 40 hari lamanya dengan tidak ada masalah apapun, oke lah. Tetapi di sini juga dikatakan tinggal di sana 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Apa artinya dicobai? Dicobai artinya direkayasa, supaya dengan berbagai cara Tuhan Yesus Kristus terjatuh dan kalah terhadap pencobaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perikop yang ketiga, sesudah selesai dari padang gurun, lalu manusia Yesus mulai melakukan
pelayanannya di dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, rupanya inilah pola yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita, di mana penderitaan dunia dipakainya menjadi bagian di dalam karya penyelamatannya, yang justru oleh penderitaan itu kita mampu menampakkan yang disebut iman. Dengan iman kita dapat membebaskan diri dari belenggu penderitaan, dari belenggu kesusahan, dan kita keluar sebagai pemenang. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau begitu, apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saudara-saudara, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan oleh karena melalui firman ini kita boleh percaya penuh dengan pasti bahwa Bapa juga berkata, juga berfirman ke dalam kehidupan kita, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sehingga dengan hal yang pertama ini kita boleh tidak ragu-ragu sedikit pun akan kasih Bapa yang dicurahkannya di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah itu, saudara dikasihi Tuhan, justru oleh karena perkenan Bapa, justru oleh karena penyertaan Bapa, kita diutus ke dunia menghadapi segala permasalahan yang ada dengan tetap berpegang kepada kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu ini adalah pengharapan dalam perjanjian Allah. Apa artinya? Artinya adalah ketika kita masuk ke dalam dunia dan dengan penuh kebenaran kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dan oleh karena itu kita mengalami penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup, maka di sanalah kita boleh berpengharapan kembali ke pertama tadi, bahwa kita ini adalah hidup sesuai dengan perjanjian Allah. Tetapi skenarionya bisa menjadi berbeda ketika kita masuk ke dalam penderitaan oleh karena jauh dari Tuhan. Mungkinkah lalu kita bisa berpengharapan pada perjanjian Allah? Sedangkan seperti doa pengakuan dosa tadi, banyak sekali perjanjian-perjanjian yang seringkali kita ingkari. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak adil kepada Tuhan. Ketika saya membolos satu kali tidak ke gereja, tapi saya tidak ingin berkatnya bolos satu hari, sungguh tidak adil. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan saat ini? Saudara, ada rasa pasti bahwa kita ini oleh karena Tuhan Yesus Kristus diperkenan oleh Bapa. Kita diperkenan oleh Bapa, bahkan mendapatkan perjanjian dalam wujud pengakuannya yang boleh kita percaya menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, sambil kita tidak ragu-ragu bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Namun yang berikutnya, saudara dikasihi Tuhan, marilah kita juga memandang kepada tugas panggilan kita untuk menderita di dunia
Artinya bukan kita mencari kesulitan hidup supaya kita menderita, tidak. Tetapi menderita oleh karena hidup benar. Menderita oleh karena berbeda. Menderita oleh karena berpegang pada firman Tuhan di tengah-tengah orang yang mengabaikannya. Menderita karena memenuhi janji di antara orang-orang yang tidak menepatinya. Senantiasa berpegang kepada ketetapan Tuhan meskipun di dalam keadaan yang sungguh sangat menyulitkan kita. Jika itu yang terjadi, saudara-saudara, maka penderitaan kita bermakna. Maka ketika kita menjalani penderitaan itu, kita boleh berpengharapan kepada janji Tuhan. Sehingga hujan benar-benar akan diakhiri oleh pelangi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita memastikan di dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita alami, mungkin yang disebut dengan pengorbanan, mungkin yang disebut dengan kesesakan, mungkin yang disebut dengan beratnya kehidupan, mari kita pastikan semuanya itu oleh karena kita berpegang pada firman Tuhan. Oleh karena kita hidup benar sesuai dengan yang dikehendaki. Sehingga beratnya kehidupan akan berakhir dengan indahnya karunia Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Bapa hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dalam kondisi baik dan sehat. Saat ini kami bersehati berdoa bagi gereja kami, GKI Taman Majapahit. Kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Surya Samudra Giamsyah dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat, komisi-komisi yang ada, BPH, BUK, tim gugus tugas, dan juga panitia masa raya Paskah. Berkati Tuhan agar semua yang bertugas dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas, sehingga semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan.
Bagi mereka yang lemah tubuh, kiranya Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang dalam pergumulan, baik pergumulan dalam studi, pekerjaan, maupun dalam masalah keluarga, Tuhan kiranya memberikan jalan keluarnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Bapa berkati, beri mereka hikmat, kesehatan, dan sukacita, agar di dalam menjalani kehidupan selanjutnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami juga mohon kiranya pandemi COVID-19 segera berakhir dari muka bumi ini. Kami percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami, Tuhan. Berdoa bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan segenap aparatur negara. Kiranya di dalam mereka melakukan tugasnya, Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dalam melakukan tugasnya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini vaksin telah tersedia dan siap untuk dilaksanakan. Kiranya juga masyarakat mau mempercayai apa yang telah diusahakan oleh para pemimpin. Bapak, kami juga berdoa kiranya seluruh masyarakat mau melaksanakan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, sehingga mata rantai penularan COVID-19 dapat diputus. Sebentar Bapak, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Bapak berkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami makanan yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Nat persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-54, ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, untuk persembahan kita akan melihat tata caranya dengan melihat tayangan seperti berikut di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dalam setia kepada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah penyelamat. Janji setia kepada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.